Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya akan bahas aplikasi baru ya, yang saya buat sendiri, yaitu aplikasi untuk CPT atau ujian siswa-siswi sekolah. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk SLTP atau SLTA sederajat ya. Jadi bebas fungsinya. Tapi di sini saya contohkan di kasusnya itu di SMK ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan di dalamnya itu bisa jurusannya. Kalau SMA itu IPA IPS, kalau SMK itu kan banyak jurusannya ya. Kalau SMP juga nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, di sini ada readme ya, ada tata cara instalasinya. Di sini PHP 8 sekian untuk PN-nya. Ada vendor komposernya. Oke, kita langsung ke aplikasinya ya. Kita masuk, kita cek admin panelnya. Oke, di sini kita sudah login. Nah, ini tampilannya. Untuk aplikasi ini itu menggunakan keamanan ya. Jadi siswa-siswi nanti nggak bisa curang ya, nggak bisa nyontek ya. Nanti saya contohkan untuk kenapa alasan ini nggak bisa nyontek. Jadi nanti ketika memulai ujian, siswa-siswi itu dipaksa harus full layar gitu. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk data master siswa, nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri, sesuaikan atau bisa import langsung dari sini dan disesuaikan jurusannya. Di sini saya contohkan di SMK ya. Lalu bisa ditambah juga manual. Kemudian di jurusan ini yang seperti saya tadi bilang, ini bisa disesuaikan. Misal SMA itu menggunakan jurusan IPA IPS, kalau ini SMK banyak jurusannya ya. Lalu di kelas ini juga untuk mapping kelasnya. Lalu di sini untuk mata pelajarannya ya, jadi bisa buat semua kelas untuk umum. Nah, untuk semua jurusan itu bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya di manajemen ujian ini di bank soal. Bank soal ini kita bisa menggunakan acak soal atau acak opsi. Lalu bisa ada menambahkan gambar di bagian ini ya. Oke, bisa tambah soal manual dan bisa pakai import soal ya. Nanti download di sini untuk templatenya. Kemudian di jadwal ujian ini seperti ini. Nanti teman-teman bisa mapping kelasnya. Misal target kelasnya itu untuk ujian ini di mana aja. Misal ujian harian ya. Nah, ujian harian ini nanti akan di mapping ya. Kemudian mata pelajarannya. Nah, misal semua jurusan ya udah tinggal dipilih semua jurusan. Jadi nanti mapelnya ini umum ya. Jadi bukan mapel teknik. Kalau ini token ini ya. Oke, kita ganti. Terus di sini ada ujiannya. Kita coba set jadwal ujiannya sekarang 19. Lalu kita buat di jam sampai jam 23.30 ya. Ini juga diganti jam tanggal 19. Durasi ujiannya fleksibel, bebas, mau dibuat 60 menit atau 3. Mau dibuat 2 jam tinggal di sesuaikan aja, berarti 120 menit begitu. Nah, kita simpan konfigurasi. Oke, berhasil disimpan ya. Jadi ini statusnya aktif. Ini bisa kita nonaktifkan. Caranya gimana? Silahkan diklik seperti ini. Nah, nanti dia akan nonaktif ujiannya. Kalau mau diaktifkan silahkan diklik juga begitu. Jadi di sini ada monitoring siswa-siswinya ya. Misal di sini siswi itu siapa aja, dan di sini ada keterangannya offline statusnya, dan ini bisa di reset. Jadi misal semua sistem akan di-unload siswa tanpa kehilangan data. Maksudnya siswa itu ngereset ujian dimulai dari awal tanpa kehilangan jawaban ataupun kehilangan nilai yang sudah tersimpan gitu teman-teman. Oke, kita coba. Nah, ini seperti ini ya.
Oke, lalu di laporan, nah di hasil ujian ini nanti bakal muncul di sini ya. Nanti bakal muncul di sini dan bisa diekspor PDF maupun Excel. Lalu di pengaturan ini teman-teman bisa ubah warnanya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi sesuaikan kebutuhan, kita coba ganti ini. Oke, nah semua warnanya bakalan berubah ya. Kemudian di sini nama sekolahnya, nama aplikasinya apa ini? Aplikasi saya Smart Briefal namanya. Nah, di sini ada satu mode yaitu mode maintain. Misal mode maintain ini kita aktifkan. Nah, ini untuk tampilan siswanya seperti ini. Kemudian ini untuk tampilan adminnya tadi ya. Oke, misal kita aktifkan seperti ini di bagian siswa, kita refresh, nah itu akan seperti ini ya. Jadi mohon maaf, sistem sedang dirawat. Kami akan kembali untuk melakukan kualitas. Nah seperti ini. Nah ini nggak bakal bisa ya ketika kita refresh, coba refresh terus. Kita coba segarkan halaman, nggak bisa karena di sini masih statusnya maintain. Coba kita nonaktifkan ya. Kita nonaktifkan, lalu kita coba segarkan di sini. Nah nanti akan muncul seperti ini. Halamannya sudah bisa diakses kembali untuk siswanya. Namun untuk adminnya akan tetap aman seperti ini ya. Oke, kita kan sudah menyeting nih jadwal ujiannya. Nah ini, coba kita lihat di bagian siswa ya, login ya. Untuk login itu pakai NIS dan passwordnya juga NIS. Otomatis itu dibuat oleh sistem. Oke, seperti ini. Nah, ini ujian belum muncul ya, berarti belum ke mapping soalnya. Kita lihat dulu untuk siswa ini ada di kelas mana. TBSM 1 ya, kita coba cek di jadwal ujiannya. Nah, di sini kan TKJ ya, berarti kita ubah dulu ke kita tambahkan untuk TBSM 1 juga ini, kita mapping. Kita simpan. Oke, kita simpan dan kita refresh halamannya. Nah, ini ujian bakal muncul di sini, ujian tersedia ya untuk bahasa Indonesia. Dan di sini daftar ujiannya juga udah ada, namun di riwayatnya kita belum ada karena kita belum melaksanakan ujian. Kita mulai ujiannya. Nah, di sini perlu kita lakukan yaitu kita menyalin token. Nah, token ini nanti biasanya akan dibagikan ke ini ya. Kalau salah misal saya ganti 5, dia akan token yang Anda masukkan salah. Tuh. Jadi kita harus sesuai dengan token yang ada di sisi admin atau servernya. Kita klik mulai ujian ya. Nah ini ada peringatan sistem akan mengunci browser. Maka itu harus diaktifkan ya. Kalau nggak diaktifkan nggak bisa lanjut ke proses berikutnya. Kita aktifkan. Nah ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini. Jadi kita coba kerjakan di sini ya. Kita coba kerjakan. Kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita dapat nilai berapa? Oke, seperti ini ya. Ini udah diisi semua dan di sini waktunya berjalan. Oke, kalau kita mau coba keluar nih. Nah, ini nggak bisa. Kita keluar nggak bisa. Ada peringatan seperti ini. Nggak bisa kita keluar ya. Kita harus masuk. Nah, seperti ini. Kemudian kita selesai. Oke. Nah, nanti bakalan muncul pop-up seperti ini. Kita mendapatkan nilai. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa melihat riwayat ujian kita itu ada di sini, jawaban mana yang benar dan yang salah. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini mata pelajaran bahasa Indonesia, ujian harian, waktu selesai. Nah, di sini ada jawabannya ya, puisi dan lain sebagainya seperti ini. Nah, untuk implementasinya itu di bagian config
bagian config ini. Untuk DB name-nya, database name-nya silakan disesuaikan dengan database bagian ini ya, untuk lokalnya. Dan untuk password dikosongkan saja semuanya. Oke, lalu untuk ini base URL-nya silahkan disesuaikan dengan lokalnya teman-teman. Mau dibuat sama seperti ini juga nggak apa-apa. Dan di aksesnya ini juga disesuaikan di bagian ini ya. Nah, itu aplikasinya. Jika ada pertanyaan aplikasi ini, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya sertakan link demonya untuk teman-teman bisa melihat dalamannya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.